Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hak paten di dalam hak kekayaan intelektual, di mana kalau kita lihat hak paten itu sudah diterapkan sejak zaman Belanda yang ada di Indonesia, yaitu sekitar tahun 1910, dan kemudian dari WIPO Agreement kita ratifikasi, dan ada beberapa perubahan yang akhirnya ada perubahan peraturan perundang-undangan dari tahun 1989, 1997, 2001 sampai dengan 2016 ya. Jadi pengaturan terkait dengan hak paten khususnya di dalam hak intelektual itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Hak paten itu sendiri merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh si inventor atas hasil invensinya untuk menjalankan invensi tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik itu menjalankan sendiri maupun mengalihkannya kepada pihak lainnya, dan hak tersebut itu diberikan dari pemerintah. Nah, pengalihan dari hak paten itu juga bisa dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan cara waris, dengan cara wasiat, dengan cara hibah, dengan cara perjanjian, maupun dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan ya. Misalnya ada terkait dengan misal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini bisa mengalihkan hak paten itu. Nah, mengingat hak paten memiliki karakteristik, maka kita harus mengetahui betul karakteristik dari hak paten, di mana hak paten merupakan suatu hak yang karakteristiknya dilihat dari sifatnya, sifat keberlakuannya itu harus yang mana konstitutif. Nah, konstitutif itu artinya hak tersebut dimiliki dengan cara pendaftaran. Ini berbeda dengan hak cipta yang prinsipnya itu deklaratif. Kalau kita berbicara mengenai hak paten, maka serta-merta itu harus didaftarkan. Nah, maka ada yang namanya karakteristik konstitutif. Nah, kemudian karakteristik yang lain ada first to file. Nah, first to file itu maksudnya adalah siapa yang mendaftarkan pertama itu yang berhak atas hak paten ya. Jadi inventor itu berhak atas invensinya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari teritorialnya, kalau karakteristik dari hak paten itu ada keberlakuan atau perlindungan dari hak paten melingkupi di mana inventor itu mendaftarkan invensinya ya. Misalkan di negara Indonesia, maka invensinya berlaku di negara Indonesia, itu terkait dengan teritorial. Nah, kalau ingin berlaku di negara lain maupun tingkat internasional, maka harus didaftarkan di negara yang dituju. Nah, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan karakteristik teritorial. Lalu ada karakteristik yang sifatnya universal. Nah, karakteristik yang sifatnya universal itu maksudnya terkait dengan pendaftaran. Nah, ketika invensi itu hendak didaftarkan, maka harus melalui proses pendaftaran. Nah, ketika pendaftaran itu ada yang namanya proses pengumuman atau proses proses pemeriksaan substantif dan lain sebagainya. Nah, itu untuk mengecek apakah nantinya di negara selain negara Indonesia apakah sudah ada invensi tersebut. Nah, itu berkaitan dengan karakteristik dari hak paten. Nah, kalau kita sudah mempelajari karakteristik, kita sudah mengetahui apa itu hak intelektual, maka kita juga harus mengetahui hak dan kewajiban dari si pemilik paten tersebut ya. Paten itu tentu ada hak yang melekat. Hak itu merupakan suatu hak eksklusif, baik itu nanti jenis patennya itu paten ataupun paten sederhana, yang mana hak tersebut si inventor ini dapat menggunakan ya, baik itu nanti proses maupun baik itu menggunakan proses invensi berupa produk maupun invensi berupa
proses itu bisa digunakan atau bisa diproduksi atau bisa disewakan. Nah, kemudian terkait dengan kewajiban, tentunya hak itu tidak lepas dari kewajiban. Maka kewajiban dari si inventor itu harus membayar biaya tahunan, kemudian juga harus berkontribusi dalam alih teknologi. Nah, itu jadi selain juga kita mengetahui bahwasanya si inventor berkaitan dengan berkontribusi di dalam alih teknologi, juga harus membayar biaya dari tahunan. Nah, kemudian juga tidak lupa terkait dengan invensinya juga dilaksanakan atau diterapkan sesuai dengan teritorinya. Artinya ketika di Indonesia, maka penemuannya itu di negara Indonesia. Nah, itu ya. Jadi terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, kalau kita berbicara mengenai paten, itu ada yang namanya paten sederhana dan ada yang namanya paten. Nah, kalau kita berbicara mengenai paten, maka ada yang namanya keberlakuan. Nah, keberlakuan itu kalau kita lihat paten, misalkan yang jenisnya paten sekitar 20 tahun. Namun kalau patennya sederhana sekitar 10 tahun ya. Nah, itu masa berlakunya. Maka dengan batasan waktu yang cukup singkat, banyak perusahaan yang memilih perlindungan atau proteksi kekayaan intelektual itu dengan menggunakan hak kekayaan intelektual yang lainnya, misalkan Coca-Cola. Nah, Coca-Cola itu ada proses atau formula rahasia, dan itu bisa dimasukkan ke paten sebenarnya, karena di situ terkait dengan proses itu ada yang namanya kebaruan ya. Jadi kalau invensi itu harus baru. Nah, baru mengandung langkah inventif dan kemudian dapat terapkan di bidang industri. Nah, gitu. Kalau ketiga komponen itu terlaksana, maka bisa didaftarkan melalui hak paten. Namun perusahaan, khususnya salah satu perusahaan ini, tidak mau untuk mendaftarkan paten terkait dengan proses atau formulanya itu, melainkan lebih memilih pendaftaran perlindungan berupa rahasia dagang. Nah, karena kalau kita lihat ya, namanya rahasia dagang itu keberlakuannya sampai saat di mana rahasia itu masih tertutup. Artinya kan rahasia itu merupakan suatu informasi yang tertutup. Nah, ketika informasi itu tidak diketahui oleh umum, maka ya jelas yang namanya formula tersebut masih dalam proteksi atau masih ada yang namanya hak eksklusif yang dimiliki oleh si pemilik hak kekayaan intelektual. Nah, itu jadi terkait dengan jangka waktu ya, ada beberapa perusahaan, bahkan banyak perusahaan yang lebih memilih proteksinya di bidang rahasia dagang, karena melihat jangka waktu itu yang cukup lama jika memang ada upaya-upaya untuk melindungi rahasia tersebut. Nah, kalau kita memiliki suatu invensi dan kita ingin mendaftarkan, maka kita harus mendaftarkannya di Dirjen Kekayaan Intelektual ya, di mana di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ketika kita ingin mendaftarkan, maka ada yang namanya proses pendaftaran. Nah, ketika proses pendaftaran itu sudah dilakukan, maka ada yang namanya proses pengumuman. Nah, di dalam proses pengumuman itu diupayakan nanti ada suatu masyarakat itu dapat melihat informasi tersebut di situs Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Dirjen Kekayaan Intelektual. Apakah sih invensi ini sudah ada atau belum? Nah, juga selain itu ada yang namanya pemeriksaan substantif. Nah, pemeriksaan substantif ini berkaitan juga apakah invensinya itu boleh diterapkan ataukah tidak, karena tidak semua invensi itu dapat dilaksanakan, karena ada beberapa invensi yang tidak boleh berikan hak paten berkaitan dengan kekayaan intelektual ya. Misalnya invensi tersebut ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan ya. Nah, ini tidak diberikan karena jelas ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, ini tidak diperkenankan. Lalu tidak juga hanya itu, ada lagi invensi yang memang tidak bisa
mendapatkan hak paten, misalnya berkaitan dengan metode ya, metode perawatan ya, metode terkait dengan manusia maupun hewan ya, metode perawatan manusia maupun hewan. Lalu ada juga yang tidak diperkenankan, ada proses biologis ya, ada berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, ini dikecualikan dari jasa teknik ya. Nah, itu. Kemudian ada juga metode ataupun teori ilmu pengetahuan dan matematika. Nah, ini yang tidak diperkenankan untuk mendapatkan suatu proteksi berkaitan dengan hak paten. Nah, itu juga masuk ke dalam pemeriksaan substantif. Selain tadi apakah itu bertentangan ataukah tidak, nah seperti itu. Lalu apakah nanti invensinya ini benar-benar invensi yang baru, nah atau jangan-jangan di negara lain sudah ada. Nah, seperti itu. Jadi harus dilihat juga nih suatu invensinya, invensi ini baru atau juga mengandung langkah inventif atau tidak. Nah, kemudian si invensinya ini apakah nantinya bisa diterapkan di bidang industri. Nah, seperti itu. Jadi nanti di pemeriksaan substantif. Nah, dari pemeriksaan substantif itu nanti ada yang namanya keputusan. Keputusan itu kan bisa diterima maupun ditolak. Nah, diterima ketika memiliki suatu kriteria yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan secara yuridis normatif. Nah, kemudian kalau misalkan ditolak, pasti itu bertentangan atau yang dikecualikan, yang tidak bisa mendapatkan hak paten ya atas invensinya. Nah, setelah putusan itu diterima atau ditolak, maka ketika ditolak kita bisa mengajukan upaya. Upaya apa yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan atau mendaftarkan permohonan pendaftaran hak paten terkait dengan invensi kita ternyata ditolak. Nah, dari hasil pemeriksaan substantif, maka kita bisa melakukan suatu upaya lagi. Nah, upayanya apa? Upayanya adalah terkait dengan banding. Nah, banding ini dalam wilayah dirjen ya, kekayaan intelektual, yang mana banding ini juga ada yang namanya komisi banding paten. Nah, jadi bukan upaya dalam litigasi, ini berbeda ya. Jadi ini upayanya upaya internal yang mana si calon inventor ini tidak bersepakat bahwasanya kenapa sih ini ditolak, seharusnya ini diterima, maka dapat dilakukan suatu upaya banding ke komisi banding paten. Nah, ternyata ketika sudah ada proses banding dan masih ditolak, nah kan namanya proses banding itu kan bisa diterima dan bisa ditolak ya. Nah, misalkan kalau diterima pasti akan mendapatkan sertifikat kepemilikan hak paten atas invensinya, namun kalau ditolak kita bisa melakukan upaya lagi. Nah, atas putusan banding dari komisi banding paten. Nah, kita bisa mengajukan upaya. Namun upaya ini bukan upaya internal, melainkan upaya litigasi. Upaya litigasi dalam ranah mempertahankan bahwasanya invensi yang saudara temukan itu adalah benar-benar memiliki suatu karakteristik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2016 tentang hak paten. Saudara dapat mengajukan gugatan di lingkungan peradilan umum, nah di mana pengadilannya adalah pengadilan niaga. Nah, kemudian ketika di pengadilan niaga sudah ada putusan, nah ternyata putusannya adalah masih ditolak, maka bisa tidak sih kita mengajukan upaya hukum lagi? Masih bisa, kita bisa mengajukan upaya hukum lagi terkait dengan permohonan pendaftaran ya, terkait dengan invensi kita atau invensi dari si inventor itu sendiri. Nah, upayanya apa? Apakah banding ataukah langsung kasasi? Nah, kalau kita lihat pembahasan terkait dengan hak paten, maka tidak ada yang namanya banding, upaya hukum banding ya di pengadilan tinggi, tidak ada. Melainkan langsung ke Mahkamah Agung, yaitu prosesnya adalah proses kasasi. Nah, di situ nanti akan diputuskan apakah nanti diterima ataukah ditolak. Nah, itu sebegitu panjangnya ya yang namanya proses pendaftaran dari invensi yang ditemukan oleh si inventor itu sendiri. Nah, itu kaitannya dengan pendaftaran. Dan juga kalau terkait dengan
hak paten yang lainnya, misalnya berkaitan dengan program komputer misalnya. Nah, kita masuk kepada bahasan penerapan ya. Jadi ada yang namanya program komputer. Nah, kira-kira kira-kira program komputer ini masuk ke dalam hak perlindungan dari paten ataukah hak cipta, mengingat di dalam hak cipta itu ada yang namanya perlindungan berkaitan dengan program komputer ya, sudah secara tekstual itu dijelaskan di dalam undang-undang hak cipta. Nah, namun tidak menutup kemungkinan yang namanya program komputer itu juga bisa dilindungi oleh paten. Nah, kapan sih program komputer itu bisa dilindungi oleh hak cipta dan kapan suatu program komputer itu bisa dilindungi oleh hak paten? Nah, program komputer dilindungi oleh hak cipta berkaitan dengan program komputer yang berisi instruksi. Nah, instruksinya itu bisa berupa instruksinya berupa kata, bisa bahasa, bisa bentuk, yang mana tujuan fungsinya adalah menerapkan fungsi dari komputer. Nah, seperti itu. Namun kalau kita ingin program komputer ini masuk ke dalam perlindungan hak paten, ini betul-betul program komputernya itu tidak hanya dalam arti ada instruksi yang berupa kata, bahasa, ataupun bentuk yang menginstruksikan agar komputer itu berjalan atau berfungsi, namun lebih daripada itu dalam hal menyelesaikan permasalahan yang praktis. Nah, menyelesaikan masalah yang praktis, nah, misalnya berkaitan dengan aplikasi ya, salah satunya adalah ojek online. Ini kan bisa masuk ke dalam perlindungan paten. Nah, itu kurang lebihnya ya terkait dengan pembahasan paten. Semoga dapat mencerahkan saudara semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.